Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kumpul kembali di majalisul ilm. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan jiwa kita. Bagaimana tidak, malaikat-malaikat saja disebut oleh Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah Azza wa Jalla punya malaikat-malaikat yang berkeliling, yaltamisuna hilaqadz dzikir. Mereka cari di mana majlis-majlis zikir tersebut. Majlis zikir, majlis yang disebutkan halal wal haram, majlis yang disebutkan mana itu tauhid, mana itu perkara-perkara kesyirikan, yang menjelaskan iman, menjelaskan kekufuran, yang menjelaskan ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keberkahan di kesempatan sore yang mulia dan sore yang berbahagia ini. Kemudian juga tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, demikian juga para pemirsa kita di kesempatan sore hari ini yang ikut tergabung baik dari Yufid TV, kemudian Sunnah Jalan Pasti TV di Kanz Media Sunnah, demikian juga MKH TV, Rinjani TV dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah dan istiqamah di atas jalan Allah dan di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, kenali bahaya syirik sejak dini. Dakwah para nabi dan para rasul adalah bagaimana menunjuki umat ani'budullah wajtanibu at-taghut. Bagaimana umat ini beribadah semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan at-taghut, apapun yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus nabi dan rasul melainkan dengan tujuan yang agung ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus pada setiap umat itu rasul. Maka dengan jumlah yang sangat besar, 315 itu rasulnya dan nabinya. Adapun nabi secara umum 124.000. Jammun ghafir kata Nabi, jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena cara ini Allah menegakkan hujjah, bukti-bukti atas hamba-hambanya. Sehingga hambanya tahu agama Allah, yang ingin tahu, kemudian yang tidak mau menerima, mereka itu sudah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla.
Sehingga tidak ada alasan bagi manusia ini untuk membela dirinya yang berdosa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah datang peringatan dan datang bukti-bukti. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pentingnya mengenal lawan dari at-tauhid, perusak dari keimanan, perusak dari Islam, pembatal tauhid yang berpengaruh kepada ada tauhid atau tidak ada, bisa mengurangi kesempurnaannya, bahkan bisa merusaknya. Maka datang penjelasan para ulama kita dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, at-tahdzir, peringatan, penjelasan, wat takhwif, menakut-nakuti kita jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Maka lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang imam dan disebut sebagai qudwah, imam dan ummah, qudwah, contoh. Apa kata beliau berdoa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surat Ibrahim, ya Allah, jauhkan aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Jadi dia tidak cukup mendoakan dirinya, tapi dikhawatirkan siapa? Keturunannya. Karena keturunan ini kan masa yang akan datang, kita tidak tahu mereka beriman atau tidak. Ini yang mesti kita khawatirkan. Dan itulah dia maham tugasnya, ya, orang-orang berilmu. Jadi dia tidak berbicara sekarang saja, tapi bagaimana dia berbicara di masa yang akan datang. Maka Nabi Ibrahim doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian lihat juga dalam suratul Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika kematian tiba bagi Nabi Allah Yaqub, maka dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi kalau aku mati? Berarti apa? Ini yang paling dikhawatirkan atas keturunannya. Tidak dikhawatirkan urusan makannya, rezekinya, karena kita hidup bersama rezeki kita. Tapi urusan hidayah, ini kita harus berjibaku, berjuang untuk bisa menggapai hidayah tersebut. Nah, andai kata manusia ini dibiarkan tidak terkontaminasi oleh pemikiran apapun, dia di atas fitrah. Tapi masalahnya apa? Sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah, aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan condong kepada tauhid. Wa innahum atathumus syayatin, tetapi setan. Nah, ini yang kita khawatirkan, setan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Bagaimana mereka beribadah kepada orang-orang saleh yang awalnya hanya sebagai motivasi, tapi ujungnya lihat ke depannya jauh, ternyata apa? Bukan lagi mereka menjadi motivasi, tapi terus justru mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, para ulama menjelaskan hal ini dan memperingatkan bahaya ini agar manusia ini tidak terjerumus di dalamnya. Karena sebagaimana kata para ulama kita, bididdiha tatabayyanul asya, dengan menyebut lawan segala sesuatu itu akan nampak terang apa yang kita maksud. Ketika kita mendefinisikan apa itu timur, tidak bisa kita mengatakan itu dan ini kecuali menyebut lawannya. Timur itu lawannya barat. Ketika dikatakan apa itu utara, ya lawannya selatan. Ketika kita sebut apa lawannya atas, ya bawah. Sekarang yang paling jelas ketika kita menyebutkan apa itu tauhid, ketika kita sebutkan juga apa lawan dari tauhid tersebut.
Dan ini kaidah dalam beragama. Ya, sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik. Ada yang bertanya, akhbirni an 'amalin yudkhiluni al-jannah, hadis Hudzaifah. Beritakan kepadaku ya Rasulullah, amalan apa yang memasukkan aku ke dalam surga. Demikian juga Abdul Qais, utusannya Abdul Qais, ya Rasulullah, beritakan kepadaku amalan yang memasukkan aku kepada surga, sehingga aku bisa beritakan kepada orang-orang di belakang kami. Ini bertanya tentang kebaikan, tapi beliau bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Khawatir jangan-jangan terjerumus di dalam keburukan tersebut. Baik, kita akan ambil beberapa poin bagaimana bahaya atau bagaimana pentingnya ma'rifatus syirki, mengenal kesyirikan. Karena kita ini kenali bahaya syirik sejak dini. Nah, mana dia? Kita akan dengar beberapa poin. Yang pertama, kita tahu asyirku a'zamudz dzunub. Syirik ini dosa terbesar. Enggak ada lebih besar dari itu. Tidak ada. Bagaimana tidak? Karena dia telah mencoreng hak Rabbul Alamin, merusak hak Allah Azza wa Jalla yang selalu kita ikrarkan setiap hari, setiap malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ternyata ibadah kita palingkan kepada selain Allah. Tapi ternyata minta pertolongan yang tidak mampu diberikan kecuali Allah, ternyata kita minta kepada selain Allah. Maka dia adalah a'zamudz dzunub, dosa terbesar. Mutlak, tidak ada lebih besar dari dia. Sebagaimana yang disebut dalam nusus, dalil-dalil baik kitab Allah Azza wa Jalla maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia dosa yang paling besar, maka disiapkan oleh Allah hukuman dunia, hukuman akhirat, yang mana tidak disiapkan kepada dosa-dosa yang lain. Mana dia? Ibahatud dima, darah bisa ditumpah gara-gara tidak beriman. Wal amwal, demikian juga harta bisa dirampas. Demikian juga wasabiun nisaihim, perempuan-perempuan mereka bisa ditawan. Wa auladihim, anak-anak mereka bisa ditawan. Dan dosa mati belum taubat tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni, tidak memaafkan orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan memaafkan dan mengampuni selain dari itu bagi yang dikehendaki. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, apa kata beliau? Ini salah seorang ulama tafsir, kemudian ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan Allah memberitakan bahwasanya dia tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Artinya mati dalam keadaan tidak bertaubat, mati masih membawa kesyirikan, Allah tidak maafkan. Adapun selain dari itu, meskipun mati belum taubat, masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Besar harapan kalau selain dari kesyirikan. Nah, itu sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam. Kita semua dituju oleh Nabi, dituju oleh Allah Azza wa Jalla, hai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya,
Kalau engkau mati membawa dosa sepenuh bumi. Coba bagaimana jahatnya kalau penuh bumi ini dengan dosanya. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Tapi ketika engkau mati itu engkau tidak membawa dosa syirik. Ada dosanya yang banyak, tapi dosa syirik tidak ada. Allah mengatakan la ataituka biqurabiha maghfirah, aku datangkan pula sepenuh bumi ampunanku. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli dosa itu. Asal jangan dosa apa? Syirik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, yuqalu li ahwani ahlin nar azaban yaumal qiyamah. Allah katakan kepada penduduk neraka yang paling ringan nerakanya hari kiamat, lau anna laka ma fil ardi jami'an akunta muftadiyan bihi nafsak. Sekiranya engkau memiliki bumi beserta isinya, maukah engkau menebus dirimu dengan bumi dan isinya? Oh, mau ya Allah. Bayangkan, dari mana kita mau punya harta bumi seisinya? Kita sudah mati. Tapi seperti inilah. Apa jawaban hamba ini? Mau ya Allah. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwana min dzalik. Yang aku inginkan darimu jauh lebih ringan dari itu. Aku tidak suruh engkau menebus dirimu dengan dunia ini dan seisinya, karena memang kau juga tidak punya. Ya, mati bawa apa? Kain kapan kan? Tidak ada bawa cek. Oh, kalau ada cek nanti digali kuburannya. Ya, tidak bawa apa-apa. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwana min dzalik. Aku inginkan lebih ringan dari itu. Apa itu? Alla tusyrika bi syai'a fa'abaita illa syirik. Jangan kau syirik. Hanya itu yang aku inginkan di dunia. Tapi ternyata engkau enggan, tidak mau kecuali engkau syirik, ya terima. Itu yang paling ringan siksanya kelak pada hari kiamat. Sanggup nebus dengan dunia dan sisinya? Oh, sanggup. Ini pula diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Haqqah Allah sebutkan secara khusus tentang orang-orang yang sanggup menebus dirinya dengan istrinya, dengan anaknya, ya, dengan keluarganya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Ma'arij begitu, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu la yas'alu hamimun hamima. Kawan dekat tidak pernah akan mempertanyakan kawannya, bagaimana nasibmu kawan? Enggak ada. Yubassarunahum, oh dilihat hari itu bagaimana azab. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang yang jahat hari itu ingin kiranya menebus dirinya dari azab itu dengan anaknya. Biar anakku masuk neraka, aku keluar dari api neraka. Ayo, di dunia lebih baik kita lapar ketimbang anak kita, tapi di akhirat lebih baik anak kita masuk neraka ketimbang kita. Wa sahibatihi wa akhi. Dia sanggup menebus dirinya dengan istrinya dan saudaranya. Bayangkan. Wa fasilatihi allati tu'wi, kerabat kita siap, lebih baik dia masuk neraka ketimbang aku. Tetapi hari itu tidak ada namanya tebus-tebusan. Bagi-bagi pahala iya, pindah transfer dosa iya. Maka di sini kesempatan kita di dunia ini saling mengingatkan. Jadi Allah Azza wa Jalla sangat murka. Maka dijadikanlah syirik inilah a'zamudz dzunub 'alal itlaq, dosa terbesar secara mutlak. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan dosa syirik, dosa paling besar secara mutlak, karena Allah memberitakan tidak diampuni kalau mati belum taubat. Selain dari itu, mati masih membawa dosa,
maka ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Tetapi apa? Pasti ujungnya dimasukkan ke dalam surga. Asal mati tidak membawa kesyirikan. Nah, ini mendorong kita apa? Takut dari syirik ini. Maka perlu kita pelajari sejak dini. Keburukan paling buruk syirik. Zalim paling zalim syirik. Penghinaan paling besar kepada Allah adalah syirik. Kenapa hak khusus Allah kita berikan kepada selain Allah? Kita palingkan kepada selain Allah. Maka itu sebabnya ya perintah pertama dalam Al-Quran bertauhid dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah syirik. Ini poin yang pertama. Yang kedua, asyirku muhbitul lil amal. Syirik ini menghancurkan seluruh perbuatan ibadah kita. Tidak ada gunanya. Maka itu sebabnya Nabi SAW dan para nabi semuanya pertama kali diajak manusia inilah dia tauhidkan Allah, tinggalkan syirik sebelum mengajak kepada yang lainnya. Maka para ulama kita menyebutkan dakwah itu ada dua dalam masalah ini, tauhid ini. Ada dakwatu ta'sis, ada namanya dakwatu tashih. Ada membangun dari nol, komunitas orang sama sekali belum paham tentang apa Islam, ya, maka apa? Bangun dari awal, ajarkan mereka akidah yang benar. Kemudian yang kedua, yang sudah muslim tetapi apa? Masih terkontaminasi oleh keyakinan-keyakinan syirik dan yang lainnya, maka apa? Di sini dakwatu tashih, pembenaran. Kita luruskan. Nah, tidak ada gunanya berbuat apa saja dari berbagai macam ibadah yang besar-besar, tidak usah sebut yang kecil, yang besar-besar, kalau kita masih melakukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam dua surat. Yang pertama khusus tentang Nabi kita dalam surat Az-Zumar. Kemudian yang kedua tentang para Nabi semuanya, yang mana mereka ini orang-orang yang tidak bakalan jatuh dalam syirik, karena mereka adalah imam-imam dalam tauhid. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, kalau kamu syirik terhapus semua amal perbuatan baikmu, tidak ada gunanya. Nabi tidak mungkin syirik karena dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini namanya tanbihul a'la 'alal adna. Kalau yang paling tinggi diingatkan, berarti kita yang paling rendah pun lebih utama untuk kena peringatan. Kalau Nabi SAW berbuat syirik akan hancur amalannya, apalagi kita. Dan di saat itu tidak ada gunanya kita mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Orang munafik bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya? Tidak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia iya, tapi di akhirat tidak. Padahal mereka apakah mengucap la ilaha illallah? Jelas mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mereka berzikir? Jelas mereka berzikir, tapi jumlahnya sedikit. Apakah mereka sholat? Jelas mereka sholat, tetapi meskipun malas-malasan. Karena apa? Iman yang tidak benar. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam ayat ini. Kemudian dalam suratul An'am Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau sekiranya para anbiya itu melakukan kesyirikan, hancur pula seluruh amal ibadah mereka. Maka lihat Nabi dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang pertama apa kata Nabi? "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yashhadu an la ilaha illallah." Riwayat lain, ila an yuwahhidullah. Yang pertama kali kamu dakwahi mereka, ajak mereka mentauhidkan Allah, ajak mereka syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau mereka sudah paham, baru suruh salat. Kalau mereka sudah mau salat, baru suruh mereka zakat. Terus seperti itu.
Maka di sini nampak bagaimana ajaran Islam itu perlahan. Perbaiki dulu keyakinannya, luruskan dulu akidahnya. Sebab lurus akidah, yang lainnya terdorong. Lurus akidah, yang lainnya diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak lurus akidah, yang lainnya tidak ada motivasi mengerjakannya, asal-asalan. Kemudian yang lainnya juga tidak ada gunanya untuk mengamalkannya. Maka Allah mengatakan walau asyraku, kalau mereka berbuat syirik para nabi itu tidak mungkin. La habita anhum ma kanu ya'malun, hancur dan terhapus seluruh amal ibadah mereka. Dan ini hak Allah. Allah Azza wa Jalla sangat-sangat murka. Sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka'u anisyirki." Aku adalah zat yang paling tidak perlu terhadap sekutu, tidak perlu terhadap kongsi, tidak perlu terhadap kawan. Allah zat yang paling tidak memerlukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang beramal, dia ikut sertakan selain aku dalam amalnya itu, ada karenanya selain Allah, maka aku tinggalkan dia beserta sekutu-sekutunya. Dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih ditakuti dari Al-Masih Ad-Dajjal. Kita tahu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Bagaimana tidak, dia ngaku dirinya Tuhan. Dia bisa perintahkan langit hujan. Dia bisa suruh bumi subur. Dia bisa suruh setan dalam bentuk orang tua orang, bangun engkau dari kubur, bangun dia. Padahal apa? Setan. Dia punya surga, dia punya neraka. Surganya neraka, nerakanya surga. La ilaha illallah. Apa kata Nabi meskipun demikian? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan ketimbang Al-Masih Ad-Dajjal? Qala qulna bala. Sahabat itu selalu semangat dalam hal yang seperti ini. Oh, mau ya Rasulullah. Kalau kita kalian semangatnya bagi-bagi nanti. Oh, semangat kita. Ini enggak. Ya. Motivasi sahabat itu selamat dari api neraka, masuk. Udah, itu motivasi mereka. Ya, selalu tanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku amalan masukkan aku ke dalam surga. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bisa bareng ke dalam surga? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa jauh dari api neraka? Selalu yang mendekat ke Rasul seperti itu. Kalau kita kan macam mendekat ke Ustadz macam maunya. Saya mau nyalon ini katanya. Mau nyalon mati? Ya sih, tidak usah nyalon, memang mau mati kok. Lihat ini para hadirin, motivasi sahabat tuh selalu apa? Bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Bahkan ada yang minta jabatan. Ya, Abdurrahman bin Samurah. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya Abdurrahman, la tas'alil imara. Abdurrahman, jangan minta jabatan katanya. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin lam tu'in 'alaiha. Kamu kalau minta itu tidak dibantu sama Allah. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau engkau dikasih, tidak pernah minta, Allah bantu engkau. Subhanallah. Ya. Tidak ada motivasi sahabat yang aneh-aneh itu para jamaah. Selalu apa? Surga. Bisa bareng sama engkau ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Rabi'ah, ya Ka'ab, apa enggak ada yang lain yang kau minta katanya? Itu saja sudah bareng masuk surga ya Rasulullah. Subhanallah. Tapi gratis? Enggak ada gratis. Ya mentang-mentang sama Nabi langsung gratis? Enggak. Apa kata Nabi SAW? Bantu aku pada dirimu, perbanyak sujud. Banyak apa? Sujud. Banyak sholat. Coba lihat sahabat yang lain ketika disebutkan yang masuk surga 70.000 tanpa hisab tanpa
azab. Satu Ukasyah, ya Rasulullah doakan supaya masuk di dalamnya. Oh, yang kau masuk di dalamnya. Orang berikutnya minta, ya Rasulullah tolong doakan juga melihat kita bisa masuk surga seperti Ukasyah itu. Oh, sudah duluan Ukasyah, nggak bisa sudah. Ini tidak semuanya didoakan oleh Nabi. Doa yang waslafu tamat surga. Iya, Nabi mengatakan semua umatku masuk surga, tapi ada konsekuensinya. Man ata'ani dakhala jannah, yang patuh masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang tidak mau nurut aku itu namanya tidak mau masuk surga. Jadi enggak gratis. Ya, kalau di surga baru gratis. Jadi perlu apa? Amal. Salah satunya amal besar inilah dia. Hindari yang menghancurkan amalan tersebut. Hindari. Nah, takut ini sahabat ini. Apa ya Rasulullah? Yang lebih engkau khawatirkan ketimbang apaan? Dajjal. Dajjal ini kan ngeri. Sampai Nabi mengatakan kalau aku hidup, aku yang lawan dia katanya. Tapi kalau aku tidak ada, ya falikulli mri'in hajiju nafsihi au falikulli mu'minin hajiju nafsihi. Setiap mukmin dia yang harus mempertahankan dirinya. Kenapa? Dajjal ini ya syubhatnya luar biasa. Bagaimana orang yang mengaku dirinya beriman maju ke depan dia bisa beriman kepada Dajjal yang tadinya dia kafir kepada Dajjal. Nah, ini lebih ditakutkan lagi ini. Dari apa? Fitnahnya dan Dajjal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. La ilaha illallah. An yaquma rajulin. Tadinya biasa-biasa, santai dia. Tapi begitu ada yang masuk masjid, semakin diperbaiki. Ya, banyak motivasinya. Satu, wah ini tidak enak kita dilihat sama orang, kita serius sudah. Ya, yang kedua, wah ini bos yang datang ini. Yang ketiga, ini calon mertua ini. Ya, dan yang lainnya. Yang mana motivasinya semuanya bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena apa? Manusia. Fayuzayyinu salatahu, dia perbagus salatnya. Karena apa? Orang ada yang ngelirik dia. Maka itulah dia katakan ria, mempertontonkan amal kita untuk disanjung atau dipuji oleh orang. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Yang ketiga, Pak Guru, nak kebilin nih kita baca bilin. Yang ketiga, man la ya'rifu syirik la ya'rifu tauhid haqqal ma'rifah. Yang tidak kenal syirik dia tidak kenal tauhid sesungguhnya nanti. Ya. Kok bisa begitu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Innama tunqadu ya ural islami urwatan urwatan. Tali ajaran Islam itu akan lenyap, rusak satu demi satu. Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Hidup dalam keadaan Islam tapi tidak kenal jahiliyah. Nah, kita nih yang Islam keturunan ini alhamdulillah. Nah, tapi harus belajar Islam. Nah, ya. Jangan terima begitu saja. Alhamdulillah Islam. Tapi nggak belajar Islam, nggak belajar juga apa yang merusak Islam. Harus kita pelajari. Ya. Seorang muslim mengetahui jahiliyah itu akan mendorongnya mengetahui ajaran Islam yang dengannya Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitab-kitab. Maka dia akan tahu mana bedanya agama tauhid dengan agama yang syirik, agama jahiliyah dengan agama Islam. Dia tahu mana beda yang hak dengan yang batil. Dia tahu mana bedanya yang ikhlas dengan yang syirik. Maka ini penting ini. Kenali lawan dari tauhid itu sehingga kita kenal tauhid. Tapi ingat, jangan belum kenal tauhid sudah belajar yang tidak tauhid. Contoh juga, ya dia belum kenal
dia belum paham Quran, belum paham hadis, dia mau belajar kristologi, ya jangan dulu. Nanti lebih paham kristologi ketimbang apa? Ketimbang Islamnya. Akhirnya apa? Ya, orang luar Islam percaya kalau Allah di atas, dia nggak percaya Allah di atas. Subhanallah. Padahal Quran yang mengatakan demikian. Padahal Nabi SAW mengatakan demikian. Padahal apa? Imam yang 4 mengatakan demikian. Karena apa? Karena belum mendalami Islam dulu. Baru dia dalami yang luar Islam. Baik. Ini dia poin yang ketiga, yang keempat. Khafa'us syirik. Kesyirikan itu tersembunyi. Dia samar. Ya. Maka Nabi SAW khawatir umatnya jatuh di dalamnya. Maka lihat, sampai 5 hari sebelum Nabi wafat diingatkan. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. 5 hari belum mati Nabi SAW, sebelum meninggal dunia, diingatkan umatnya. Apa-apa yang membawa umat ini kepada apa? Kesyirikan. Karena apa? Samar. Maka disebabnya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu billahi minasyirik. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena dia lebih samar daripada berjalannya semut. Dabib, langkah semut. Ada yang pernah dengar langkah semut para jamaah? Mungkin perlu ada yang neliti bagaimana sih suaranya pakai mic. Ayo. Ya. Ini semut ini ajaib yang disebut oleh para ulama kita. Makhluk Allah yang satu ini, kenapa? Dia bisa mengangkat beban puluhan kali lebih beratnya dari dia sendiri. Kalau kita mungkin berat kita 50, mana mampu mengangkat 100. 50 aja sudah keok kita. Tapi kalau semut ini makhluk luar biasa para jamaah. Nah, Nabi mengatakan apa? Syirik itu lebih samar daripada dabibun namal, langkahnya semut. Sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kita berlindung kalau begitu katanya. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Maka Nabi SAW karena samarnya syirik ini sangat takut sampai mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian tuh syirik apa? Syirik kecil. Kenapa? Kalau yang besar kan nampak. Ini yang kecil ini yang susah nampak. Ini yang kadang-kadang kita langgar tetapi kita tidak sadar. Fasuila anhu, Nabi ditanya, faqala riya. Ya, riya. Beribadah supaya dilihat oleh orang, kemudian dipuji oleh orang. Ingin tsana'un nas, pujian orang. Maka lihat dalam hadits Muslim, awwalu man tasa'ara bihimun nar, orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tiga-tiganya, empat-empatnya riya atau tiga-tiganya riya. Satu, penghafal Quran atau alim, gara-gara cari predikat hafiz, qari'ah, alim, allamah, ustaz. Hanya itu doang. Bayangkan bisa dijerumuskan ke dalam api neraka. Nomor 1 lagi masuk neraka sebelum yang lainnya. Yang kedua, orang yang dermawan. Hanya kalimat apa dicari? Oh, pemurah. Udah itu saja. Yang ketiga, pemberani. Hanya kalimat pemberani itu doang. Wa qad qila, kata Allah Azza wa Jalla. Semua orang mengatakan kamu itu pemberani, kamu itu dermawan, kamu itu alim, kamu itu ustaz, kamu itu apa?
ya, hafidh, penghafal Quran. Semua sudah orang katakan. Lalu apa? Thumma umira bihi, diperintahkan oleh Allah, fasuhiba, diseret mereka, thumma turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi apabila syirik kecil ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sahabatnya. Padahal Nabi tahu sahabat itu imannya luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita? Apa tidak dikhawatirkan? Maka jangan pernah merasa aman. Oh, kita sudah la ilaha illallah aman. Tidak ada aman itu. Aman itu kalau matinya bertauhid baru aman. Kalau masih hidup tidak ada yang aman. Maka itu sebabnya ya disebut oleh para ulama salaf, man kana minkum mustannan falyastannu biman qad mat. Kalau mau ikut jalan manusia, ikuti jalan manusia yang sudah mati. Siapa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup tidak aman fitnah, tidak aman ujian. Hatta kita sudah bilang la ilaha illallah, hatta kita sudah belajar tauhid. Tapi apa? Enggak boleh kita merasa aman. Tidak boleh. Sebab yang menjadi penentu adalah innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada penutupnya. Enggak boleh merasa aman. Maka sebabnya terus kita belajar, kita introspek, periksa lagi apa yang kurang, kenapa begini, terus. Karena ini yang wajib kita jaga tuh sebagaimana Nabi menjaga. Nabi menjaga umatnya detik-detik menjelang ajal, hari-hari mau meninggal dunia. Belum pula yang tua diingatkan, yang muda diingatkan, dai-nya diingatkan, pengembala kambing diingatkan. Selalu diingatkan akan tauhid dan bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut. Karena ini menjadi penentu. Selamat ini insya Allah yang lainnya aman. Tapi kalau ini tidak selamat, apalagi yang lainnya. Maka betapa pentingnya kita perhatikan apa yang akan merusak keimanan kita ini, apa yang merusak tauhid kita ini. Dan inilah dia yang terbesar adalah asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah, membagi-bagi hak Allah azza wa jalla, kemudian menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam haknya, dalam kekhususannya. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Haji Mardi. Masalah tadi pembahasan syirik Ustaz. Kita menembus diri ini dunia seisinya Ustaz. La ilaha illallah. Tapi kata kita kalau ke mata air itu di bawah kan panggangan aja bisa kita terlena kita. La ilaha illallah. Cuma panggangan saja dengan kunti. Gitu. Jadi bagaimana hukumnya itu karena kita bisa terlena dengan itu? La ilaha illallah berarti apa? Iman kita sangat rapuh. Ya, karena dikasih ayam katanya satu panggang aja langsung cair imannya. Waduh, musibah kalau Haji Mardin. Ya, musibah ini. Maka kita katakan bahwasanya mungkin ini yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia sanggup jual agamanya dengan sepeser dari dunia ini. Maka banyak-banyak berdoa Haji Mardi di samping belajar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, Mami Ajo. Kebanyakan manusia fitrahnya kan condong pada tauhid. Naam. La ilaha illallah. Baik. Kita katakan fitrah manusia iya, karena itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya, fitratullah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap yang lahir itu dilahirkan siap untuk menerima agama Islam, menerima tauhid. Fa abawahu yuhawwidani aw yunasrani aw yumajjisani, tetapi ibu bapaknya yang bisa merubah keyakinannya, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Nah, kita katakan bahwasanya itu fitrah, tetapi yang merusak fitrah itu lebih banyak, Ami. Mana dia? Satu, setan yang saya sebutkan tadi. Yang kedua ya orang tua. Yang ketiga lingkungan. Nah, itu lihat itu dalam hadis tentang orang yang membunuh berapa? 100. Ketika ditanya orang alim, apa katanya? Apa yang menghalangi untuk bertaubat? Cuma masalahnya sekarang ini kamu berada di lingkungan yang tidak beres. Pindahlah engkau ke negeri seberang. Di sana orang-orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi faktor ini yang banyak, Mami. Ya, iya, kita siap menerima tauhid, siap kita menerima Islam, siap menerima ajaran para nabi. Tapi apa? Faktor ini yang banyak ini. Satu, setannya yang tidak pernah terpisah dari kita, yang selalu menggoda kita, yang selalu menjerumuskan kita ke neraka. Nah, lain pula orang tua yang sudah menjejali kita. Ya, belum apa-apa ditakut-takuti, awas, selak. Awas nanti ketemu. Bukan pendidikan yang mendidik, tetapi apa? Intimidasi yang menakutkan. Seharusnya apa? Dibesarkan hati anak kita, bukan ditakut-takuti. Wa hakadha wallahu taala ala wa alam. Sol, ane tama julang kado, jauh-jauh lengan. Tegal kupino akete. La ilaha illallah. Karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka bikin masjid. Apakah dia beribadah di sana, Ustaz? Belum dijelaskan, Ustaz. Baik, penjelasan para ulama kita berdasarkan hadis itu, apa makna yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid? Menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Ada dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah di atas kuburannya dibangun masjid. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Lihat dalam suratul Kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata pembesar-pembesar yang berkuasa, kami akan bangun masjid di atas kuburannya. Satu. Yang kedua, dia beribadah di atas kuburan itu sebagaimana dia beribadah di masjid. Kenapa? Dzari'ah. Ini akan sarana akan membawa kepada kesyirikan nantinya. Yang dikubur itu disyariatkan, satu, kita yang salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, assallallahu lana wa lakumul afiyah. Yang kedua, mendoakan si mayit, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Itu yang hanya itu fungsi kita itu datang ke kuburan. Nah, jangan sampai dialih fungsikan nanti. Ya, di masjid kurang khusyuk, tapi di atas kubur khusyuk. Dianggap masjid kurang mustajab, di atas kubur kok mustajab. Nah, jadi sarana nanti. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan, apakah nazar wajib dilaksanakan? Misalkan seorang bernazar, kalau tanah yang akan dijualnya laku, dia akan memberangkatkan umrah si A, B, C, D. Apakah ketika tanahnya laku dia wajib untuk mengumrahkannya? Ya, al-mu'min ala syurutihi. Orang beriman itu sesuai dengan syaratnya. Ya, aku berjanji, aku bernazar karena Allah Azza wa Jalla, kalau tanah ini laku, aku akan berangkatkan si fulan umrah. Laku, laksanakan. Tetapi ingat, yang seperti inilah nazar orang pelit. Kenapa nunggu laku tanahnya baru berangkatin orang? Ya. Oh, masalahnya dia tidak punya duit kecuali tanah ini saja. Ya sudah, tidak usah berjanji, nanti kalau ada berangkatin. Ya, wallahu taala ala wa alam. Suami dan istri masing-masing ya masing-masing
mau dapat warisan dari orang tua masing-masing. Apakah harta itu milik masing-masing akan dimiliki bersama? Ya tidaklah. Ya. Kenapa? Karena harta suami ya jelas milik suami, harta istri milik istri. Maka itu sebabnya harta istri itu ya karena suami menjadi pemimpin, dia tidak boleh tasarruf berbuat pada hartanya kecuali dengan izin suami. Tapi suami tidak boleh melarang istrinya untuk tasarruf pada hartanya, asal tasarrufnya, perbuatannya tidak merugikan hartanya sendiri. Ya. Kapan akan terjadi saling warisi? Ya kalau sudah meninggal. Salah satunya itu akan terjadi saling warisi. Wallahu ta'ala wa alam. Ketika menikah suami istri tidak punya apa-apa, mulai dari nol. Keduanya sama-sama kerja, kemudian berjualan. Ya, waktu mereka punya rumah, mobil dan tanah. Apakah ini milik bersama atau milik suaminya saja? Ya kalau sama-sama kerja berarti barang yang punya. Tapi kalau suami saja yang kerja ya berarti itu adalah milik sang suami. Tapi harta itu akan kemana kalau suami meninggal? Otomatis ke istrinya dan anak-anaknya. Ya, itu sebabnya para hadirin disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa Allah yang langsung bagi harta itu, bukan manusia? Karena inilah sumber percekcokan. Itu sebabnya Allah yang bagi langsung. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah taala ala wa alam. Dari pemirsa kita di UFIT TV bertanya, orang kafir melahirkan anak, anaknya meninggal, apakah anaknya masuk surga atau bagaimana? Menurut sebagian penjelasan para ulama kita berdasarkan beberapa riwayat bahwasanya anak ini masuk surga. Tapi sebagian mengatakan akan diuji dulu nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lamu bima kanu amilin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau memang dalam ilmu Allah anak ini besar dia Islam, maka hari kiamat dia akan masuk surga. Dia akan memilih Islam. Jadi akan ada arasatul qiyamah, padang mahsyar itu ada ujian nanti. Bagi siapa yang gila, bagi siapa yang belum pernah mendengar nama Islam, bagi siapa, bagi anak-anak yang lahir yang meninggal sebelum dia baligh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian dari pemirsa kita di Sunnah Jalan Pasti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai PNS? Ya, kalau PNS-nya di tempat yang halal tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tempat yang tidak boleh enggak boleh. Ya, tergantung pada apa posisinya. Allahu taala ala wa dia sebagai guru ya bagus. Ya, tidak ada masalah. Allahu taala ala wa alam. Apa hukum suami yang masih membiayai sekolah anak-anaknya dari pernikahan pertamanya sebelum suami saya mu'allaf, sementara anaknya sekolah Katolik? La ilaha illallah. Karena masih belum memungkinkan suami anak untuk mengambil hak asuh anaknya. Kita katakan kalau masih kecil sih tidak ada masalah insyaallah, tetapi kewajiban seorang orang tua ini wajib mengarahkan anaknya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Mi. Ya. Satu sisi misalnya di antara tiga itu dia tidak sengaja temannya sendiri menyanjung dia, Ustaz. Kira-kira bagaimana itu? Pertama masalah menyanjung, Nabi SAW bersabda, "Uhthu turaba ala wajhil maddahin." Taburkan tanah di mukanya para penyanjung. Bahaya. Maka itu sebabnya dilarang kita bersikap apa? Itra, gulu, melampaui batas dalam memuji atau yang lainnya. Yang kedua, dia sudah selesai mengerjakan amalan itu, tiba-tiba orang memujinya, insya Allah ini tanda baik. Tilka bisyaratul mu'min, kata Nabi, itu kabar gembira bagi seorang mukmin. Nah, kalau di depannya, kalau dikhawatirkan fitnah, tidak usah dipuji. Andai kata dia memuji, ya, wala uzakki 'alallahi ahada. Aku tidak mensucikan seorang pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Dan ingat ucapan Amirul Mukminin, ya, atau ucapan Al-Khalifah Ar-Rasyid, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia diangkat menjadi khalifah, ayuhan nas,
Inni lastu bi khairikum. Aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku baik bantu aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, kalau aku buruk luruskan aku. Kemudian ketika beliau disanjung, beliau mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku gara-gara ucapan yang memuji aku ini. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku yang dia tidak ketahui sehingga dia memuji aku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tentang talak lewat chat WA, kemudian setelah selesai masa iddah, statusnya bagaimana hukum agama? Karena dalam hukum darat tidak sah talaknya. Maka kalau seperti itu, ya silahkan merujuk ke pengadilan supaya diselesaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah dalil pembacaan salat bisa menyembuhkan penyakit? Tidak ada dalilnya. Tapi berdoa kepada Allah mesti ada salawatnya. Kalau permintaan umum, misal kita mau doa hari Rabu antara zuhur dengan asar, di antara sebagian pendapat ulama kita, karena ini waktu mustajab. Ketika kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin rabbana zalamna anfusana allahumma shfi mardana wa mardal muslimin allahumma shalli wa sallim ala, di tengahnya salawat, di akhirnya salawat. Ini lebih mudah dijawab atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam doa-doa tertentu yang khusus enggak perlu salawat. Contoh, ketika masuk rumah enggak ada salawat, ya cukup bismillah assalamualaikum. Tapi masuk masjid ada salawat, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, tua di belakang dulu. Ya, Mat, ya Mat. Apa? Kapan dosa itu terhapus jika seseorang melakukan kesyirikan? Dan apakah dosa setelah dia membaca istighfar, kebaikan itu akan Baik, urusan berkaitan dengan syirik nggak bisa dengan istighfar. Harus disertai dengan taubatan nasuh. Apa dikatakan oleh para ulama kita? Al-istighfar ma'adami fi'lil asbab fi'lul kadzdzabin. Kita istighfar tetapi tidak melakukan sebab untuk minta ampun, itu perbuatannya para pembohong. Jadi harus di samping istighfar, maka apa? Kita harus cabut diri dari perbuatan syirik itu. Sesali perbuatan itu dan jangan bertekad untuk mengulanginya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya Miajo. Togut ini kan definisinya Ustaz, orang yang ridho disembah. Terus? Orang-orang yang membuat cara-cara dan ibadah yang tidak pernah dicontohkan dari Rasulullah kan termasuk tauhid ini Ustaz ya. Jadi tuan-tuan guru bidah ini termasuk tauhid Ustaz. Pertama, dari mana kita bisa menghukumi orang tauhid? Ya, dari mana? Tidak bisa kita menghukumi. Karena ingat, definisi tauhid itu warusuhu khamsah. Otaknya itu ada 5. Pertama kali apa? Syaitan. Kemudian yang kedua, mudda'i ilmul ghaib, yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Kemudian apa? Yang ridha dan mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, kita tidak bisa menghukumi dari perbuatan orang langsung kita hukumi begitu. Salah kita. Ya, tidak bisa kita hukumi. Jelas Sami? Ya, jangan dihukumi, enggak boleh. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Sol, wah. Wah. Haji Mardi. Masalahnya kita untuk menuntut ilmu, La ilaha illallah. jadi biasa kita selalu mengingat. Jadi seandainya disiarkan antara 2 hari 3 hari, terus kita mengingatkan masuk rumah keluar rumah itu saja kita ingat. Jadi pergi terus kita ingat. Tapi lama-lama kita tidak menuntut Ustaz. Jadi cuma mengingat saja. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah dapat kita bagaimana? Apa mau didapat, tidak pernah nuntut. Nah, ini adalah talbis iblis nanti.
Ya, menuntut kemudian laksanakan. Jangan sekedar apa yang sudah ada saja tidak habis kita kerjakan, jangan nuntut dulu. Nah, ini adalah bisikannya syaitan nanti ini. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah akikah dengan kambing betina? Kenapa tidak boleh? Boleh. Yang penting jangan ada salah satu dari yang 4. Buta sebelah jangan, apalagi buta dua-duanya. Pincang sebelah apalagi hilang. Kemudian yang ketiga jelas sakitnya. Yang keempat kurus. Kalau ada salah satu ini maka tidak sah untuk menjadi korban, tidak sah juga untuk menjadi aqiqah. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, para pemirsa kita di kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, dan nanti malam ba'dal maghrib di Lawata Ustaz kita Ustaz Sufyan. Kemudian kita nanti di Masjid Al-Hidayah Otak Desa insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ucap dan vilinang.